Kasus Raffi Ahmad kembali mencuat heboh. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia besok akan gelar sidang. Dokter-dokter di BNN, Lido, dan juga RSKO yang sempat memeriksa Raffi akan diminta pertanggungjawabannya terkait laporan pihak pengacara Raffi. Benarkah dokter-dokter di BNN telah melakukan pelanggaran dalam menangani Raffi? Benarkah Raffi Ahmad harus pula dihadirkan di sidang? Lantas, mungkinkah ini merupakan awal terang kasus Raffi? Kasus Raffi Ahmad kembali mencuat dan membuat heboh. Pasca tak lagi menjadi pemberitaan setelah sidang pra-peradilan selesai dan diputuskan tak ada cacat hukum dalam penangkapan hingga pembantaran Raffi yang dilakukan oleh BNN, maka kini pihak Raffi mengajukan langkah lain lagi. Kali ini, dokter-dokter yang memeriksa Raffi Ahmad, baik di BNN Cawang, di Lido Sukabumi, dan juga dokter-dokter di RSKO, besok akan diminta hadir ke muka sidang. Bukan di pengadilan negeri tempat kasus Raffi bakal disidangkan, melainkan sidang Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Semua dokter yang pernah memeriksa Raffi yang akan disidang oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atau MKDKI demi membuktikan laporan pihak Raffi. Bertempat di ruang sidang MKDKI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, sidang tersebut akan digelar pukul 13 waktu Indonesia Barat Kamis esok. Hari Kamis itu kita sudah mendapat panggilan dari Majelis Disiplin Kedokteran Indonesia. Ini berkaitan dengan laporan kita mengenai hasil asesmen dan hasil pemeriksaan terhadap diri Raffi. Waktu itu kita sudah laporkan ke MKDKI. Menurut kita ada pelanggaran disiplin kedokteran di sini, termasuk dokter-dokter RSKO yang tidak ada diagnosa untuk pemeriksaan kesehatan tiba-tiba menganjurkan rehab. Jadi kita akan melakukan persidangan, di situ pendalaman terhadap kasus ini. Untuk kasus ini itu kita sudah melalui suatu proses dan ada tahapan-tahapan. Tahap pertama adalah penerimaan pengaduan dan kita sudah lakukan pemeriksaan awal. Lalu setelah itu kita lakukan investigasi, mencari data. Investigasi itu dalam pengertian ambil data apa dan sebagainya di lapangan. Kita sudah lakukan untuk kasus ini di BNN, di RSKO dan di Lido kita sudah lakukan. Perlu saya tegaskan di sini bahwa Komite Etik dalam hal ini tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa Raffi. Ya, kewenangan Komite Etik dia adalah berhak atau boleh memeriksa terhadap dokter-dokternya saja. Ya, kalau dia melakukan pemeriksaan terhadap Raffi, ya, dalam hal ini membuat second opinion atau katakanlah assessment sendiri terhadap Raffi, dia sudah melampaui kewenangannya. Disiplin kedokteran itu ada undang-undangnya. Di undang-undang itu dinyatakan bahwa MKDKI berhak memanggil siapapun untuk dimintai keterangan. Dalam hal ini karena kita pengadunya adalah Raffi bersama kuasa hukum, sekarang MKDKI berdasarkan hak yang diberikan undang-undang memanggil kita. Setiap dokter yang pernah menangani Raffi akan diperiksa oleh MKDKI. Suratnya telah dilayangkan ke BNN, RSKO Cibubur, dan tempat rehabilitasi Sukabumi. Masing-masing akan dimintai keterangan atas pemeriksaan medis yang dilakukan terhadap Raffi. Sidang ini digelar karena pihak Raffi meradang dan mengadu kepada Komite Etik Kedokteran. Pihak Raffi menduga ada yang tidak beres dalam pemeriksaan maupun pengumuman hasilnya. Salah satunya menyatakan Raffi memiliki riwayat gangguan mental. Maka di dalam sidang Komite Etik, hasil pemeriksaan maupun diagnosanya akan diuji kebenarannya. Di sidang ini, Raffi akan dihadapkan dengan dokter-dokter yang pernah memeriksanya. Iya kan, kalau saya keluarga, makanya saya menguasakan kepada pengacara. Ketika Raffi dibilang sakit, diumumkan di media, itu juga membuat saya seorang ibu perasaannya sakit.
sakit, kenapa harus kan itu katanya etika kedokteran, kalau kita sakit juga kita kan nggak boleh dibilang-bilang kepada sesama kepada orang luar bahwa kita sakit apa, kok tiba-tiba harus seorang dokter berbicara di media gitu kan. Saya juga berpikir kan kode etiknya nggak boleh gitu. Cuma ya karena kita sudah menguasakan kepada pengacara, ya biarlah kalau masalah hukum pengacara kami gitu kan. Kalau saya sih awam hukum lah. Pemanggilan dalam rangka persidangan kita panggil pengadu, kita panggil teradu, ya kan, kita panggil saksi-saksi, itu ada tahapan-tahapannya. Jadi kan, nah mudah-mudahan semua bisa hadir dan bisa memberikan penjelasan. Jadi kita akan lihat apakah dokter ini sudah bekerja sesuai dengan disiplin keilmuannya atau tidak, sudah sesuai dengan standarnya atau tidak dia bekerja. Itu karena itu yang diadukan. Ada dugaan bekerja tidak sesuai dengan standarnya ini. Nah, itu kita periksa. Agendanya adalah apa? Soal tadi, hasil pemeriksaan RSKO, apakah itu benar? Sesuai tidak dengan disiplin kedokteran Indonesia. Semua treatment yang dilakukan terhadap Raffi oleh dokter-dokter itu nanti diperiksa di MKDKI. Komite etik itu sendiri, kami menganggapnya telah mengintervensi proses daripada pro justisia yang dilakukan oleh BNN. Kasus Raffi memang menyita perhatian publik, apalagi setelah 7 orang yang ditangkap bersama Raffi dan dinyatakan positif menggunakan narkoba sudah keluar dari Lido, sementara Raffi sendiri masih mendekam di sana tanpa kejelasan kapan akan dikeluarkan. Melihat situasi seperti itu, Amika Nita mempertanyakan hal yang di matanya terasa tak adil. Namun pihak BNN tidak menerima begitu saja. Raffi tak kunjung dilepas dari Lido, lantaran ulah Raffi sendiri tidak kooperatif. Dan besok, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia meminta Raffi dihadirkan untuk mengikuti sidang yang akan mereka gelar. Lantas, maukah BNN menghadirkan Raffi? Mengingat perintah hakim dalam sidang pra-peradilan saja mereka abaikan. Hari Kamis besok, pertanyaan itu baru akan terjawab. Namun pernyataan kuasa hukum BNN beberapa hari lalu justru seperti menantang MKDKI yang nyata-nyata telah memanggil Raffi untuk hadir di sidang besok. Pengadu kita undang ya untuk memberikan keterangan. Sudah tentu pasien dalam hal ini ya mungkin Raffi ya yang dimaksud, itu kita harapkan juga bisa memberikan keterangan karena mereka yang diperiksa, mereka yang itu. Mudah-mudahan insya Allah. Kami sedang mempertimbangkan dan kami sedang katakanlah secara internal kami juga sedang melihat proses yang kemarin dilakukan oleh komite etik. Ya, kalau memang nanti dia telah melakukan tindakan-tindakan yang telah mengintervensi proses hukum dan membuat opini-opini yang mempengaruhi jalannya proses hukum, kami akan mengajukan surat keberatan ke ID. Kalau seandainya tidak dihadirkan kembali, perintah undang-undang yang dijadikan dasar MKDK, Majelis Disiplin Kedokteran itu memanggil Raffi itu ada jelas dalam undang-undang. Kalau sampai tidak dihadirkan lagi, ini pembangkangan berikutnya yang menurut kita makin memperburuk citra. Dan untuk membuat terang semua peristiwa ini, kita himbau BNN kooperatif. Gimana ya perasaan saya seorang ibu, sedih lah gitu kan. Kalau anak saya betul-betul pecandu silahkan direhab, silahkan supaya kembali ke jalur yang benar. Tapi kan anak saya nggak seperti itu, bukan penjahat, dan teman-teman yang positif pun bisa keluar gitu kan. Kenapa kok anak saya harus tetap disikapi seperti ini? Yang rugi siapa? Ya yang rugi Raffi sendiri, gitu loh. Kalau mereka kalau katakanlah Raffinya kooperatif, ya mungkin bisa jadi sudah bisa selesai, bisa juga melakukan rawat jalan, siapa tahu kan begitu. Kemunculan Raffi untuk memberi kesaksian memang dinanti-nanti di sidang Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia yang digelar besok siang. Lantas, bagaimana nasib Raffi selanjutnya? Sepertinya terkatung-katung karena berkas perkara kasusnya belum juga dinyatakan lengkap alias P21 oleh Kejaksaan. Lantas, benarkah di situasi seperti ini, Wanda Hamidah yang makin akrab dengan ibunda Raffi menjadi penghibur satu-satunya? Saksikan Intens di segmen selanjutnya.
Bagaimana nanti jaksa menuntut ke pengadilan, pakai pasal berapa dia? Pasal 111 Undang-Undang Narkotika itu nggak ada metilon. Nasib Raffi Ahmad seolah terkatung-katung. Berkas kasusnya belum juga P21. Entah sampai kapan ia harus menghuni Lido. Program detox tidak pernah dijalani. Raffi dan ibunya hanya bisa pasrah. Namun benarkah kedekatan Wanda Hamidah dengan ibunda Raffi menjadi penghibur satu-satunya bagi keluarga?